Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia dengan NIM 242543110008. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya tentang pemrograman data mahasiswa. Yaitu yang pertama, kita harus mengenal HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun halaman web. HTML memungkinkan kita untuk menampilkan teks, gambar, tautan, video, dan elemen-elemen lain di browser. Fungsi HTML sebagai kerangka dasar dari halaman web. Semua konten yang ditampilkan di browser seperti paragraf, judul, tabel, gambar, formulir, dan lain-lain. Struktur dasar HTML. Berikut adalah contoh struktur dasar dari dokumen HTML. Seperti ini. Penjelasannya, doc tipe HTML menandakan bahwa ini adalah dokumen HTML5. HTML adalah elemen root dari dokumen HTML. Head berisi informasi tentang dokumen, meta, title, link ke CSS, dan lain-lain. Title, judul yang muncul di tab browser. Body berisi semua konten yang akan ditampilkan di halaman. Selanjutnya, elemen-elemen dan tag HTML umum. Beberapa tag yang sering digunakan dalam HTML. Yang pertama, H1 hingga H6 untuk judul atau heading. Yang P digunakan untuk paragraf. iHref digunakan untuk tautan link. Image src atau ALT digunakan gambar. ULOLLI digunakan untuk daftar atau bullet atau bisa disebut dengan number. Div untuk kontainer umum, span untuk line container, from input button digunakan untuk formulir interaktif. Selanjutnya, HTML bukan bahasa pemrograman tetapi bahasa markah. Artinya HTML tidak bisa menjalankan logika seperti if, loop, dan lain-lain karena itu adalah tugas bahasa seperti JavaScript. Kesimpulannya, HTML adalah pondasi dari semua halaman web. Dengan memahami HTML, kita dapat mulai membangun website dan kemudian mengembangkannya lebih lanjut dengan CSS untuk desain dan JavaScript untuk interaktivitas. Yang kedua, mengenal pemrograman PHP. PHP singkatan dari PHP adalah Hypertext Preprocessor. Adalah salah satu bahasa pemrograman server-side yang paling populer untuk pengembangan web. PHP digunakan untuk pembuatan halaman web dinamis seperti website berita, toko online, sistem logika, dan lainnya. Selanjutnya, struktur kode dasar PHP seperti ini gambarnya. Penjelasannya, PHP digunakan untuk awal dan akhir kode PHP. Name digunakan untuk variabel atau harus pakai tanda seperti $. Yang ketiga, echo untuk menampilkan teks ke layar. Next, fitur-fitur dasar PHP yang harus dipahami. Fiturnya berupa variabel, dan ini contohnya. Yang kedua, tipe data, contohnya strike, integer, array, boolean. Kondisinya, contohnya seperti if, else, which, perulangan, for, while, floats. Fungsinya untuk foundation salam, seperti tanda kurung. Array, seperti tanda petik ini. Formulir HTML, contohnya untuk menangani post dan get. Database, contohnya seperti koneksi ke MySQL dengan MySQL atau PDO. Selanjutnya, menjalankan PHP. Untuk menjalankan kode PHP, yaitu yang pertama gunakan web server lokasi seperti Exam, Laragon, atau Map. Simpan file dengan ekstensi .php. Akses melalui browser dengan alamat seperti berikut. Di sini sudah ditampilkan alamatnya. Selanjutnya, keunggulan PHP. Keunggulan PHP ini ada 4. Yang pertama, gratis dan open source. Yang kedua, mudah dipelajari untuk pemula. Yang ketiga, terintegrasi dengan HTML dan database MySQL. Yang keempat, digunakan oleh banyak CMS seperti WordPress, Joomla, dan Drupal. Yang ketiga, mengenal Bootstrap.
Bootstrap adalah framework CSS yang dirancang untuk memudahkan proses pembuatan tampilan atau UI website yang rapi, responsif, dan menarik. Bootstrap dikembangkan pertama kali oleh tim dari Twitter dan sekarang menjadi salah satu framework front-end paling populer di dunia. Di sini ada kelebihan menggunakan Bootstrap. Kelebihannya itu siap pakai, responsif, hemat waktu, konsisten, dan integrasi mudah. Ini adalah penjelasan dari kelebihannya. Selanjutnya kita masuk ke komponen populer di Bootstrap. Komponennya yang pertama grid system, fungsinya untuk membuat layout responsif dengan baris, row, dan kolom. Yang kedua button, fungsinya untuk tombol siap pakai dengan warna dan ukuran berbeda. Yang ketiga navbar, fungsinya untuk menu navigasi yang bisa di-collapsible. Yang keempat from, fungsinya untuk input, checkbox, Slack, dan lain-lain. Selanjutnya card untuk kotak konten seperti artikel, produk, dan lain-lain. Terus modal yang berfungsi untuk pop-up dialog. Yang terakhir alert, berfungsi untuk pesan peringatan atau informasi. Selanjutnya kita masuk ke versi Bootstrap. Bootstrap 5 adalah versi terbaru yang lebih ringan tanpa jQuery, mendukung Flexbox dan lebih modern. Bootstrap 3 dan 4 masih digunakan di beberapa proyek lama. Selanjutnya kita masuk ke cara menggunakan Bootstrap. Yang pertama CDN atau langsung online, cukup salin link yang di sini CSS atau JS dari Bootstrap CDN ke HTML kamu. Terus download manual atau via NPM untuk proyek besar atau offline development. Baiklah, kita di sini akan menjelaskan masing-masing program seperti index.php. Yang pertama, doc.tipe HTML menentukan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5. HTML awal dari elemen HTML. Head awal dari bagian head yang berisi informasi tentang dokumen. Title CRUD mahasiswa title, judul halaman yang ditampilkan di tab browser. Terus head akhir dari elemen head, body awal dari elemen body, bagian yang ditampilkan pada halaman web. Lanjut ke P redirecting to a href tampilan.php, tampilan.php body akhir dari elemen body, HTML akhiran dari elemen HTML. Selanjutnya hapus PHP. PHP menyertakan file koneksi.php untuk menghubungkan ke database. Include koneksi.php mengambil nilai ID dari parameter URL metode get. Contohnya jika URL hapus.php ID sama dengan 3, maka ID sama dengan 3 ID get ID. Menjalankan query SQL untuk menghapus data mahasiswa yang memiliki ID sesuai dengan yang diterima dari URL. MySQL queries con delete from mahasiswa where ID sama dengan ID. Setelah data berhasil dihapus, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman tampilan.php atau header location tampilan.php. Selanjutnya kita masuk ke from PHP. Kita perbesar karena kurang jelas. Oke, terlalu besar. PHP include koneksi PHP menghubungkan ke file koneksi.php untuk koneksi database. Biasanya berisi konfigurasi host, user, password, dan nama database. Doc.tipe HTML menandakan bahwa ini adalah dokumen HTML5. Kita perkecil dikit. Nice. Nah. Ini. HTML awal dari HTML, head bagian head untuk metadata dan file eksternal. Leadly form mahasiswa. Leadly judul halaman web. Memod CSS Bootstrap dari CDN digunakan untuk memperindah tampilan form dengan gaya modern.
Selanjutnya body class container ML5. Bagian utama halaman body class sama dengan container memperingati lingan dan pusat halaman. Kelas sama dengan margin atas tidak menampilkan dengan nama atas browser. Selanjutnya H2 sama dengan from input data mahasiswa, judul besar pada form. From action sama dengan simpan.php, method sama dengan post. Div class MB3, margarin bawah 3 bootstrap. Label nama, label, input tipe, teks nama, nama. Kelas sama dengan from control atau recruit. Lanjut ke div kelas sama dengan MB3 label npm / label input tipe teks name npm. Ini untuk menginput npm-nya. Selanjutnya kita input jurusan, terus email, terus kita button tipe submit. Kita submit kelas sama dengan btn primary, simpan dan button. Selanjutnya ihref tampilan.php kelas sama dengan btn secondary, lihat data. Tombol ini hanya link bukan submit, mengarahkan ke file tampilan .php untuk melihat daftar data mahasiswa. From akhir form, body akhir body, HTML akhir dokumen HTML. Selanjutnya kita masuk ke koneksi PHP, yaitu PHP host sama dengan localhost, menyimpan nama host database, biasanya localhost jika database berada di server yang sama. User atau sama dengan root, menyimpan data pengguna untuk mengakses database. Pass digunakan untuk menyimpan kata sandi pengguna untuk mengakses database. DB sama dengan DB mahasiswa untuk menyimpan nama database yang akan digunakan. Nomad koneksi ke database menggunakan fungsi MySQL Connect. Parameter yang diberikan seperti host, user, password, dan nama database. Con sama dengan MySQL con seperti host, user, pass, db. If con, jika koneksi gagal, program akan berhenti dan menampilkan pesan error. DIE koneksi gagal. MySQL connect error. Selanjutnya simpan PHP. Menyertakan file koneksi PHP yang berisi kode untuk menyambungkan ke database, include koneksi.php. Nama sama dengan post nama, menyimpan nilai input nama ke dalam variabel nama. npm post npm, menyimpan nilai input npm ke dalam variabel npm. Jurusan post jurusan, menyimpan nilai input jurusan ke dalam variabel jurusan. Email post email, menyimpan nilai input email ke dalam variabel email. Menyusun perintah SQL untuk menyimpan data ke dalam tabel mahasiswa. Selanjutnya sini SQL insert into mahasiswa, nama, npm, jurusan email, valuesnya nama, npm, jurusan email. Mengeksekusi perintah SQL dan memeriksa apakah data berhasil disimpan atau tidak dengan cara if MySQL query con SQL. Jika berhasil, tampilan pesan sukses dan tautan untuk melihat data. Else, jika gagal, tampilan pesan error beserta informasi kesalahan dan data dari database. Seperti ini tampilan echo error, SQL BR, MySQL error con. Selanjutnya edit PHP itu seperti ini. Terus tampilan PHP-nya seperti ini, sudah diterangkan tadi. Dan ini hasil pemrograman data mahasiswa. Baiklah, sekian yang dapat saya tampilkan. Jika